Ramadan ini yang disuruh datang. Orang datang fisiknya saja, tanpa iman maka dia tidak akan hadir dengan sesungguhnya. Kalau ada orang yang puasa, ada orang yang sholat tarawih, ada orang yang baca Quran, tapi imannya tidak dibawa, maka pasti tidak akan menghasilkan Ramadan dengan istimewa. Dan itu pasti juga sesungguhnya berat sekali. Berat sekali. Dan itu disadari oleh syariat. Disadari oleh syariat. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang masuk Islam dulunya adalah salah satu seorang ilmuwan di agama lain. Kemudian hari itu adalah hari Ramadan. Ramadan hari pertama. Ini sudah sekian puluh tahun lalu. Kemudian berjumpa dengan saya di masjid dan kemudian beliau mengatakan begini. Saya itu semalam tidak bisa tidur karena semalam saya berpikir ini besok kalau saya puasa terus sebulan lamanya Ramadan, ini Ramadan saya pertama, itu kira-kira saya mati apa enggak gitu. Karena saya membayangkan bahwa itu tidak pernah dilakukan. Jadi 1 bulan lamanya itu kemudian ini kira-kira kuat apa enggak gitu, enggak makan, enggak minum seharian, jangan-jangan mati kita nih gitu. Maka saat itu zuhur, saya berjumpa itu zuhur di masjid dan kemudian beliau bilang ternyata sampai zuhur ini saya bahkan lari masih siap nih gitu. Jadi lu kok badannya malah enak gitu. Nah ini Dr. Zaidul Akbar nanti saya sampaikan. Jadi subhanallah syariat menyadari bahwa itu berat. Karena itulah maka ini pelajaran mahal sekali untuk kita semua di masa-masa ketika syariat itu menyampaikan sesuatu yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan berbagai macam cara. Ini pelajaran mahal buat kita hari ini. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai macam wabah, penyakit, termasuk wabah hari ini. Di masa yang sulit seperti hari ini, yang kalau kita lihat semua berita itu menakutkan dan mengkhawatirkan, memang kita harus waspada. Itu juga perintah syariat, kita harus al-akhdhu bil asbab, harus mengambil upaya untuk mengusahakan supaya Allah jauhkan kita dari wabah ini. Tapi yang menjadi PR buat kita adalah bahwa semua berita yang menakutkan itu, yang kalau didengarkan menakutkan itu ternyata tidak hanya menghasilkan kewaspadaan, tapi menghasilkan kekhawatiran dan kecemasan. Padahal semua ahli kesehatan sudah menyampaikan bahwa kekhawatiran dan kecemasan itu justru menurunkan imunitas tubuh. Nah, mesti ada penyeimbang secara berita, maka saya menyarankan di awal ini kepada saudariku untuk kalau akses berita tentang corona, maka akseslah diantaranya berita yang menyenangkan. Ya, saya sudah mulai melihat, alhamdulillah ada berita-berita yang bagus, yang beritanya menyenangkan kita. Itu penting, membahagiakan kita. Jadi, seperti kalimat banyak orang hari ini, jadi jangan lupa bahagia itu. Jangan lupa bahagia. Jadi kita sibuk dengan corona, kita lupa bahagia. Yang tidak boleh lupa adalah bahagia kita mau Ramadan ini. Kita sibuk corona, wa ma'adroka ma corona itu, corona. Kemudian kita lupa bahwa sekarang ini kalau kalender Hijriah Ummul Qura itu 1 Sya'ban hari ini. 1 Sya'ban. Persis kita ada di 1 Sya'ban 1441 Hijriah. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan mudah-mudahan kita sampai di Ramadan kita itu. Jadi syariat ini sadar kalau ada sesuatu yang berat itu disampaikan dengan bahasa yang ringan. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh para ahli, para petinggi, para pejabat yang mestinya menyampaikan data yang memang tidak perlu disampaikan ke masyarakat, yang hanya menghasilkan kecemasan, tidak perlu disampaikan. Sampaikan aturan, sampaikan sesuatu yang bisa menjaga masyarakat dari berbagai macam masalah hari ini. Lihatlah contohnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bahwa memang siam ini, Ramadan 1 bulan penuh ini berat, maka kemudian Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini siam ini bukan hanya perintah untuk kalian loh. Jadi jangan pikir bahwa puasa ini itu hanya kalian. Dulu sebelum kalian juga puasa. Jadi artinya Allah ingin meringankan bahwa bukan cuma kita yang punya kewajiban puasa itu. Kemudian penutupnya langsung la'allakum tattaqun. Ternyata hasil besarnya adalah supaya kita ini menjadi orang bertakwa. Itu masih di ayat selanjutnya saja itu masih ingin meringankan kita. Ayyaman ma'dudat. Kata ayyaman artinya hanya hari-hari. Jadi kalau kita setahun punya sekian banyak hari itu, ini cuma hari-hari ma'dudat itu terbatas.
Kalau mungkin diterjemahannya adalah terbilang atau apapun, tapi kata ma'dudat di dalam bahasa Arab itu namanya adalah dia jamak, tapi namanya jamak qillah dalam bahasa Arab. Jamak qillah itu jamak itu artinya 3 ke atas, hitungan 3 ke atas, tapi qillah itu sedikit. Karena kan 3 ke atas kan bisa 1 juta, tapi bisa juga cuma 3 atau 4 gitu. Jadi Allah ingin menyampaikan ini cuma hari-hari yang sedikit loh. Jadi kalaupun sebulan tuh cuma hari-hari yang sedikit, karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sebaliknya. Jadi yang kita Ramadannya 11 bulan gitu. Kita puasa suruh 11 bulan, 1 bulan doang boleh makan. Kan Allah Maha Kuasa. Kenapa tidak? Uang nikmat Allah itu tidak terhitung. Jadi kalau kita anggap kita disuruh puasa sebanyak itu, suruh qiyam sebanyak itu, suruh tarawih, itu Allah Maha Kuasa. Tapi tidak. Allah nggak minta sebanyak itu. Silahkan ya 11 bulan itu bukan kewajiban Ramadan. Hanya sedikit sekali hari-hari yang Allah minta. Maka begitulah caranya syariat terus begitu. Silahkan dibaca ayat Ramadan dari 183 sampai 187 semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Ini PR tentang komunikasi. Komunikasi. Ini cara syariat mengkomunikasikan sesuatu yang berat. Pertama nih, jadi saudara-saudaraku rahmati Allah, berbagilah sesuatu yang membahagiakan saudaranya. Jangan lupa bahwa idkhalus surur itu, memasukkan bahagia di hati orang beriman itu adalah ibadah. Jadi kalau saya mengabarkan sesuatu yang menyenangkan teman-teman semuanya, maka itu ibadah buat saya. Begitu juga teman-teman sampaikan ke yang lain. Jangan hanya menyampaikan tentang sesuatu yang menakutkan dan menakutkan. Berilah kabar gembira mereka. Termasuk hari ini kita ada di satu Sya'ban yang semoga kita bahagia karena kita setelah lagi Ramadan. Jangan lupa kita tidak hanya sedang menghadapi corona, tapi di depan kita ada 2 bahagia. Satu bahagia Ramadan, yang kedua mudah-mudahan bahagia berhentinya corona ini di bulan Ramadan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang sebelum kalian. Artinya syariat siam, syariat puasa itu adalah syariat yang bukan hanya kita yang menjalankan, tetapi umat sebelum Nabi Muhammad pun menjalankan. Apa maksudnya? Apa nilainya? Apa maksudnya? Sebenarnya di dalam pembahasan fikih, para ulama fikih sudah mengatakan begini, ada namanya syar'u man qablana. Ada namanya syariat umat sebelum kita. Dan syariat umat sebelum kita itu tidak tentu kita pakai hari ini. Ada yang masih dilanjutkan, ada yang hanya khusus bagi umat tertentu sebelum kita. Tapi siam ini adalah amal yang dia untuk kita dan untuk umat sebelum kita. Itu artinya salah satu kesimpulannya adalah bahwa manusia ini dari ayah kita Adam alaihissalam sampai kapanpun tidak bisa lepas dari puasa. Itu artinya bahwa puasa ini kemaslahatan untuk seluruh manusia, bukan hanya terbatas pada setiap umat, atau terbatas pada sebuah zaman, atau terbatas pada sebuah tempat. Tapi seluruh umat ternyata harus berpuasa. Ini luar biasa. Dan itu nanti kalau kajian kesehatannya kita minta Dr. Zaid Akbar untuk menyampaikan. Karena memang akhirnya manusia ini, badannya manusia ini Allah ciptakan ternyata tidak bisa dilepaskan dari puasa. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disediakan Allah sampai diwajibkan, itu artinya dipaksa untuk kita, diwajibkan untuk puasa 1 bulan lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumushiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini adalah nilai target tujuan utama, target yang terbesar yaitu takwa. Itu artinya inilah ibadah yang mudah sekali mengantarkan kita pada derajat tertinggi itu. Jadi kita mesti sampai pada derajat tertinggi, yaitu takwa, dan takwa ini adalah target besarnya. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini juga nilai-nilai bahwa ibadah itu bukan hanya sesuatu yang kering. Dia harus ada ruhnya, ada nilainya. Ini persis dalam segala hal. Aktivitas Muslim itu tidak boleh hanya menjadi aktivitas kosong kering yang sifatnya fisik. Umpamanya kalau kita kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita apapun, itu jangan hanya fisiknya, jangan hanya bibirnya.
Jangan hanya aktivitas formalitasnya, tapi hatinya harus diikutkan. Karena justru hati ini yang menentukan hasilnya. Jadi makanya para ulama mengatakan berapa banyak amal yang besar dikerdilkan oleh niat. Dan berapa banyak amal yang kecil diagungkan oleh niat, dibesarkan oleh niat. Ini menarik nih. Nanti jangan-jangan Dr. Syed Akbar bisa jelaskan juga nih, bahwa jangan-jangan gitu juga. Konsumsi obat rempah atau rimpang itu ternyata jangan-jangan ditentukan bukan hanya oleh rempah-rimpang yang kita makan, tetapi jangan-jangan ditentukan juga oleh hatinya. Nah, ini nanti bisa dijelaskan. Karena ternyata itu dalam Islam tidak boleh ada sebuah amal yang tidak diikuti oleh hati. Karena amal itu jadi ditolak. Makanya targetnya dari semua ini adalah la'allakum tattaqun. Itu artinya di semua syariat Islam itu mesti ada nilai kebaikan, nilai apapun itu, nilai kebaikan yang dibawa di setiap syariat. Contohnya adalah siam ini. Puasa ini, Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi, man lam yada' qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Bahwa kata Nabi SAW, siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa dan masih mengerjakannya, maka Allah tidak perlu, tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Artinya siam ini, puasa ini membawa nilai. Nilainya adalah lisanmu mesti lebih baik. Begitu selesai Ramadan, lisanmu, tutur katamu mesti baik. Ingat, kita punya dua lisan. Lisan yang di dalam mulut kita dan lisan pena kita. Ya, karena sebenarnya lisan pena kita itu perwakilan kita juga. Jadi kalau setelah Ramadan kok lisan pena kita masih buruk di medsos, maka Ramadan kita gagal. Itu kalimat Rasul. Karena Rasul menyampaikan tentang orang yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa, ucapan dusta. Ya, itu yang kita tulis itu adalah ucapan kita, dan itu bisa menilai ucapan dusta. Jadi la'allakum tattaqun itu target besar bahwa segala sesuatu harus ada target dari semua amal kita, dan itu dimulai ketika amal kita itu ada nilai yang disertakan. Dan begitu di semua aktivitas orang beriman. Kemudian sesuai yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya Allah menyampaikan tentang istimewanya umat ini di bulan Ramadan itu. Ya, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Sebelum itu Allah menyampaikan tentang ayyam ma'dudat, bahwa ini sebenarnya hari-hari yang sangat terbatas, yang sedikit sekali. Kalaupun kalian ini ternyata, kalau saya membayangkannya menjadi begini, karena kehidupan Rasul SAW itu kan sebenarnya kenapa beliau istimewa, kenapa beliau produktif, kenapa beliau mulia, kenapa beliau sehat, kenapa beliau agung, kenapa itu dan seterusnya. Itu karena hari-hari yang beliau jalani itu aturannya aturan syariat. Contohnya ini, dalam setahun umpamanya, dalam setahun kita punya syariat diantaranya siam Ramadan itu. Kita bisa bayangkan bahwa satu Ramadan itu disiapkan Allah seperti kita mencharge gadget kita, ya, charging gadget kita itu selama Ramadan itu mudah-mudahan cukup untuk 11 bulan, mudah-mudahan. Ya, makanya kemudian di antara 11 bulan pun itu disertakan beberapa aktivitas yang lain. Puasa Ramadan, puasanya juga masih ada, puasa sunnah, kemudian tilawah Qur'annya juga masih ada, zikirnya juga masih ada, qiyamnya juga masih ada. Jadi walaupun tidak seintensif di bulan Ramadan. Jadi atur hidup kita dengan hari-hari yang diatur oleh syariat, maka kita akan merasakan kebaikan dan keberkahannya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ada nilai fikih. Ada nilai fikih yang Allah sampaikan, dan ternyata walaupun dia syariat yang sesungguhnya berat, tetapi subhanallah orang beriman tidak merasakan beratnya. Dia diberikan Allah keringanan, yang sakit tidak sanggup lanjutkan puasa, ibu yang menyusui, dan seterusnya. Dalam ayat cuma disampaikan dua. Yang satu adalah orang yang safar, orang yang sakit dan safar, itu satu, kelompok satu. Kelompok yang kedua adalah orang yang sudah tidak sanggup puasa.
Artinya menunggu tahun depan pun diduga tahun depan dia tidak bisa membayar juga. Kalau yang ini yang sakit biasa dan yang safar, maka dua kelompok ini adalah mereka yang bisa mengganti di tahun depan. Kalau yang bisa mengganti, dia mengganti. Dan ini sekali lagi dibahas dalam kitab fikih. Kalau yang sudah tidak bisa mengganti, maka memberikan fidyah bagi orang-orang miskin, dan itu juga diatur dalam kitab fikih. Dihitung dalam hitungan 1 hari, kalau berikan tinggalkan puasa, kalau 30 hari 30, 29 dan seterusnya. Dan seterusnya ada aturan fikih, dan ini juga pelajaran mahal tentang bahwa hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu diatur dengan kadar. Jadi ada kadarnya. Dan fikih itu mengatur kadar. Nah, di antaranya adalah mengatur kadar kita, bahwa semua ada aturannya. Tidak asal. Ya, dan syariat sangat memperhatikan bahwa manusia ini diringankan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini. Dan nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Bahwa ini semua bukan kesulitan. Ini semua yang Allah inginkan adalah kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kalimat yang menarik, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian puasa, kalian melakukan saum dan siam, itu lebih baik kalau kalian tahu. In kuntum ta'lamun, kalau kalian punya ilmu dan tahu, makanya kalau orang punya ilmu dan dengan disorot dari semua sudut ilmu, maka puasa itu lebih baik buat kalian. Ini kalimat ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau siam, mau berpuasa itu jelas lebih baik dibandingkan kalian tidak berpuasa. Dan ini sebenarnya ada sejarah panjang, ada kisah di belakangnya tentang mengapa bunyinya seperti ini dan segala macam, tapi saya tidak jelaskan itu. Yang jelas adalah bahwa ayat yang 184 yang berbicara tentang hari-hari yang terbatas, kemudian aturan fikih, kemudian kita diminta Allah SWT untuk mengganti kalau yang punya hutang, dan ini juga peringatan buat kita. Ini sudah bulan Sya'ban, bagi yang masih punya hutang maka segera diganti, tergantung menggantinya apa, kasusnya apa, apakah mengganti dengan puasa atau membayar dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Dan ini nanti juga pelajaran bahwa apa yang dilakukan Rasul di bulan Ramadan itu semua ada dicantumkan secara umum semua di dalam ayat-ayat Ramadan. Kalau yang ayat 184 ini bicara tentang masalah berbagi dengan orang miskin. Ini Masya Allah kesempatan mahal juga. Mungkin ada yang terdampak ekonomi di peristiwa corona hari ini. Ada yang terdampak ekonomi, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk kita ini memuliakan saudara-saudara kita dengan kebutuhan yang harus kita segera penuhi, karena mungkin ada dampak secara ekonomi. Mungkin ada yang penghasilannya turun jauh, bahkan mungkin menjadi sulit, maka menjadi kesempatan. Bahkan di beberapa negara, saya membaca fatwa hari ini, ada beberapa fatwa yang sudah mulai dikeluarkan, bahwa ada syariat untuk mempercepat zakat. Jadi takjil, mempercepat pembayaran zakat. Itu sampai ada yang mengeluarkan fatwa itu untuk mempercepat. Jadi umpamanya zakat mal, kapan kita harusnya umpamanya ada yang jatuhnya bulan apa, bisa cepat di masa sulit seperti ini umpamanya. Atau kemudian bahkan ada yang mengatakan termasuk zakat fitrah. Sampai ada yang menyatakan bisa segera dipercepat untuk pembayaran zakat fitrah itu, walau kita tahu yang utama itu di hari normal. Yang utama adalah nanti ketika menjelang berakhirnya Ramadan kita. Karena syariat dari makosid dari zakat adalah diantaranya untuk membantu saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan. Maka dari itu Ramadan itu dia bergandeng sangat erat juga dengan tema sedekah. Dengan tema sedekah. Ini kesempatan kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Mumpung hati kita juga siap, karena Ramadan itu Allah siapkan hati seikhlas, serela mungkin, selapang mungkin, maka mumpung itu, maka kesempatan. Mari yang memiliki kelapangan harta, kita berbagi dengan siapapun, dengan apapun yang bermanfaat, terutama saudara kita yang dalam keadaan kekurangan. Kemudian di ayat yang selanjutnya adalah firman Allah tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
ini adalah bulan Ramadan kata Allah yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kata Ramadan itu para ulama mengatakan bahwa kata Ramadan dari kata romdo yang artinya memang panas, artinya panas. Dan tentu seiring dengan pergeseran waktu dari zaman ke zaman, dulu dinamakan Ramadan itu karena dulu bangsa-bangsa Arab itu ketika menamai bulan-bulan ini itu sesuai dengan rata-rata sesuai dengan musim atau dengan aktivitas. Makanya kita tahu ada Robi itu musim semi, ada Jumada itu ketika dingin. Jadi sesuatu itu ketika dia beku, ya, dan seterusnya. Ada tema Ramadan, Romdo itu musim panas. Jadi dulu dinamai pertama kali Ramadan musim panas, walaupun kemudian para ulama mengatakan bahwa ini pengkiasannya adalah bahwa Ramadan ini pun memang panas gitu. Kalau secara nilai roh dia digunakan Allah bakar dosa-dosa kita. Allah bakar dosa-dosa kita. Jadi nampaknya ada unsur tema panas dalam diri, dipanaskan diri kita ini. Ya, supaya memang dia bisa membakar dosa-dosa kita. Kalau secara fisik, saya tidak tahu. Itu Dr. Zaidul Akbar yang bicara. Jadi Ramadan, dan subhanallah di tahun, karena Ramadan juga pernah mengalami musim dingin tentunya sesuai dengan pergeseran waktu, tapi tahun-tahun ini Ramadan ini sudah bisa kita lihat nanti itu 1 bulan ke depan kurang lebih di daerah panas kayak di Timur Tengah itu mulai memasuki musim panas. Jadi mulai terasa mukotimah panas itu. Jadi semacam mungkin kita boleh katakan dia semacam mukotimahnya, atau mungkin kita sebut awwalus shaif. Boleh ya saya sampaikan satu harapan, mudah-mudahan ini membahagiakan, bahwa Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab beliau Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un bicara tentang masalah wabah ta'un saat itu yang terjadi tahun 819 dan 833 Hijriah. Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ta'un yang terjadi baik di zaman beliau menulis 833, kata beliau khususnya 833 berbeda, tapi sebelumnya seluruh ta'un di zaman muslimin yang terjadi di negeri Islam itu, wabah ta'un itu terjadinya biasanya di musim semi. Jadi musim semi biasanya, musim semi, dan berakhir di awal musim panas. Ya, di awal musim panas. Mudah-mudahan kita juga tahu ya bahwa di kemarin juga musim semi, kurang lebih corona ini mulainya di musim semi. Kalau di Timur Tengah itu mulai musim semi, karena bulan Januari kurang lebih berakhir musim dingin, kemudian Januari masuk Februari malah musim semi. Dan mudah-mudahan kalau seperti itu, maka Allah mudah-mudahan mengangkat wabah ini dari seluruh dunia di awal musim panas, dan itu adalah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa-doa seluruh muslimin di muka bumi ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan 1 bulan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, berarti ini Ramadan dan Quran itu dia bahwa kita akan katakan bahwa Ramadan itu ya Quran itu. Ya, Ramadan itu ya Quran itu. Makanya Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi utamanya Ramadan itu 2 itu. 1, siam itu sendiri, karena itu utamanya siam. Dan yang kedua adalah Quran. Kalau siam tentu siang hari. Kalau Quran itu sepanjang hari, tapi yang lebih utama adalah malam hari. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih. Ternyata Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi Muhammad SAW wa kana yudarisuhul Quran. Jibril itu mendatangi Rasul, kemudian mudarosah Quran. Bahasanya adalah mudarosah. Mudarosah itu dars, itu belajar. Mudarosah itu saling belajar. Jadi Rasul sama Jibril itu murojaah Quran, bukan hanya bacaan berarti, tapi juga bicara tentang isinya. Kemudian dikatakan wa kana kulla lailah, dan itu terjadinya setiap malam. Disitulah para ulama mengatakan bahwa untuk Al-Quran dia sepanjang hari.
tapi yang lebih utama Quran ada di malam hari. Jadi seakan kalau kita bagi, siang hari ada puasa, malam hari ada Al-Quran. Itu pembagian yang indah, yang luar biasa. Dan untuk Al-Quran, Allah letakkan di malam hari dikarenakan dia sejalan dengan malam. Sejalan dengan malam. Ini juga mahal dari sisi banyak hal, bahwa siang dan malam Allah ciptakan berbeda-beda. Berbeda kebutuhan manusia di siang hari berbeda dengan di malam hari. Karenanya Allah bagi dua. Hidup ini bagi dua. Fisik manusia ini juga dibagi ada untuk siang, ada untuk malam. Dan itu jelas sudah sunatullah aturannya. Kalau kita langgar pasti punya banyak masalah. Nah, untuk itulah kemudian diberikan aturannya. Dan malam hari kita tahu malam yang kalau malam itu ya gelap, kemudian tenang, lebih tenang, kesibukan, biasanya kesibukan sudah reda karena kesibukan di siang hari, di malam hari lebih reda, orang mungkin lebih fokus karena kesibukan sudah berhenti. Di saat itulah maka suasana yang tepat untuk bersama Al-Quran. Ini pelajaran mahal. Kalau Al-Quran kita kok rasanya kita bersama Quran kering, maka berarti bisa jadi adalah hati kita terlalu sibuk dengan dunia. Terlalu sibuk dengan dunia. Sehingga kemudian Quran tidak terasa indah dalam diri kita, tidak terasa dalam, maka carilah waktu yang nyaman untuk kita berinteraksi bersama kalamullah Al-Quran Al-Karim. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, ini Al-Quran ini dengan Ramadan, ini sama-sama para ulama ada yang mengatakan bahwa dia ingin mengangkat kita Allah ingin angkat supaya hubungan kita dengan sesama manusia ini diubah koneksinya, hubungannya itu dengan langit. 11 bulan ini kita ini sudah kita sesama kita. Pokoknya ada perlu kita nanya ke teman, ada masalah kita minta tolong ke teman, kita apa dengan orang lain dan seterusnya. Ramadan itu Allah ingin ganti koneksi kalian, gitu, bukan lagi sesama tapi ke langit koneksinya. Yang disebut dengan alaiq samawiyah. Jadi hubungan-hubungan yang sifatnya langit. Karena bicara tentang puasa itu hubungannya langit. Kalau kan kita tahu kalau puasa orang tidak puasa dan puasa nggak ada bedanya. Kita tahu itu. Artinya kalau ada orang yang bohong bahwa dia sebenarnya tidak puasa, ngaku puasa, kan juga tidak ada yang tahu. Ini hubungannya murni hubungan langit. Al-Quran sepanjang Ramadan, zikir kita, tidak ada tema doa dan segala macam, itu semua adalah Allah ingin ayo diganti, gitu, diganti hubungan kita ini hubungan langit. Dan makin ke akhir Ramadan, itu mestinya semakin kuat hubungan ke langit dan mulai semakin dikosongkan sinyalnya ke sesama manusia. Makanya ada syariat itikaf, itu di ayat terakhir 187. Itikaf itu kan hakikatnya adalah memutus hubungan makhluk dan kemudian menguatkan hubungan dengan Khalik. Itu syiarnya begitu. Makanya dari Ramadan itu grafiknya, berarti begitu masuk, kita sudah harus siap-siap untuk menguatkan hubungan kita dengan langit. Hubungan dengan bumi tentu harus mulai dikurangi itu sinyalnya. Aktivitas apa, dan semakin ke akhir Ramadan, makin ke akhir grafik naik. Itu makin tinggi ke arah hubungan langit kita, maka di 10 hari terakhir itu sebenarnya kita diminta untuk memutus itu. Rasulullah SAW itu, kalau itikaf itu bahkan Nabi bukan hanya masuk masjid kan, Nabi masuk mu'takaf. Mu'takaf itu tenda di dalam masjid. Jadi beliau membuat tenda di dalam masjid. Itu tujuannya bukan tenda-tendaan saja. Karena mudah-mudahan yang meniru itu, karena ada beberapa masjid yang sudah mulai meniru itu. Jadi itikaf itu ada tendanya. Tapi mudah-mudahan bukan cuma tendanya. Karena bukan tenda, masalahnya bukan tenda. Masalahnya adalah Nabi benar-benar ingin memutus komunikasi dengan makhluk. Masuklah Nabi ke masjid, dan kemudian setelah itu Nabi masuk ke mu'takaf itu, ke dalam tendanya. Sudah Nabi tidak berkomunikasi dengan makhluk. Itu intinya. Jadi bukan cuma tenda gitu ya. Bukan cuma tenda-tenda dipasang di masjid. Ya, tenda dipasang tapi masih juga ngobrol sepanjang itikaf, ya tidak dapat tujuan maksudnya. Artinya
dilatih Allah untuk itu. Dan sangat istimewa gitu ya. Ya kalau ditungguin Allah dengan cara ditunggu Allah kok Ramadannya nggak kunjung istimewa, dikasih corona. Kasih corona nanti sujudnya lebih panjang, doanya lebih khusyuk, ya kan? Baca Qur'annya lebih banyak. Masya Allah itu. Sekarang sudah kita bisa rasakan. Saya melihat di masjid-masjid yang masih sholat itu, Masya Allah, doa khusyuk panjang. Kita rasakan itu, zikir kita jaga. Itu belum Ramadan. Nah, Ramadan mudah-mudahan menjadi istimewa. Itu jadi kita husnudzan pada tentara Allah ini. Ya, kemudian karena ini adalah istimewa bulan Al-Quran, dan karena itulah maka mohon diistimewakan betul Quran di bulan Ramadan. Satu lagi ayat yang bicara khusus tentang Lailatul Qadar kan juga pembukanya juga Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, para ulama mengatakan itu adalah Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Menurut Abdullah bin Abbas adalah bahwa itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu adalah Quran. Jadi memulai pembahasan tentang Lailatul Qadar saja itu permulaannya juga menggunakan tema Al-Quran. Makanya pokoknya Ramadan itu sama dengan Al-Quran, gitu ya. Jadi buatkan program yang istimewa dengan Al-Quran. Apapun tentang Quran. Kalau ditanya Quran mau diapakan, apapun. Quran itu dimulai pasti dari membaca. Kata Al-Quran artinya bacaan yang diulang-ulang. Baca, dibaca. Kemudian kalau kita mau baca buku, kita dan anak-anak kita umpamanya di rumah, yang lain, bacaan lain bisa kita tunda ya setelah Ramadan. Bacaan-bacaan baik yang lain bisa kita tunda Ramadan. Di Ramadan bacaan kita Quran. Tema-tema Quran. Baik. Pembicaraan kita tentang Quran, obrolan tadabbur kita tentang Quran. Jadi hati-hati Ramadan ini dirusak pembahasannya oleh corona. Jadi ngobrol kita masih corona, kita lupa di bulan Ramadan. Itu kenapa kita penting duduk di sini untuk tarhib menyiapkan Ramadan. Jangan sampai nanti kita ngobrolnya masih itu. Ubah bahwa Ramadan sama dengan Al-Quran. Ya, jadi diubah. Semuanya diganti dengan Al-Quran. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala itu disebutkan beliau menutup kajian hadisnya dan beliau mengatakan pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian untuk bersama Quran. Padahal itu kajiannya hadis Nabi, kajian mulia. Ya, bukan tidak boleh, tapi begitulah para ulama paham di mana penekanannya. Ya, kalau hadis saja ditutup, pembahasan corona saya kira harus sudah tutup harusnya. Wajib ya. Nanti biar Dr. Zaidul Akbar yang ini sudah diwajibkan sama beliau. Nah, disuruh menutup. Karena sama dengan Quran, baik ya, tadabbur kita, bacaan kita, ngaji kita, dan alhamdulillah insya Allah sudah menjadi kebiasaan di teman-teman di Al-Fatih. Alhamdulillah Bapak Ibu semua saudariku, setiap Ramadan itu ngaji, setiap Ramadan itu, jadi full kajian kita adalah Al-Quran. Tahun ini juga full kajiannya juga Al-Quran, bahkan kita di setiap hari bahas satu kitab. Satu hari kita ringkaskan satu kitab, satu tulisan ulama. Itu sepanjang Ramadan insya Allah. Jadi makanya begitu upaya kita untuk mendekat pada Al-Quran. Dan karena subhanallah, bicara Quran, bicara apapun lah. Bicara apapun, wong itu cahaya kok. Cahaya itu kalau dibaca, dihafal, itu kan kalau dihafal itu dari kepala kita, itu artinya kita letakkan cahaya di sini. Itu artinya kita letakkan petunjuk itu di sini. Kalau dia ada di hati kita, diletakkan cahaya di sini. Hidup ini indah dicahaya oleh Al-Quran. Ya, dan Allah sebut memang itu adalah cahaya. Kemudian kalau yang hubungannya dengan sakit kita, Quran adalah syifa. Adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Subhanallah. Ini indah sekali. Kata syifa dalam Quran itu cuma 4 kali loh disebutkan. Kata syifa. Asyifa, syifa itu 4 kali. 4 kali itu 3-nya Quran. Saya bayangkan itu. Yang satu adalah apa yang keluar dari perut lebah. Quran tidak bicara madu, tapi Quran bicara apa yang keluar dari perut lebah, karena ternyata yang keluar dari perut lebah bukan cuma madu. Itu indah sekali bahasa Quran. Tapi 3-nya adalah Al-Quran. Ya subhanallah, ini kita oleh Allah disiapkan obat. Gitu ya. Jadi kalau 4 kali itu artinya 3/4 obat di muka bumi itu adalah Al-Quran. Maka subhanallah, ayo kembali ke Quran, gitu, kembali ke Quran.
Kembali ke Al-Quran, kita akrabi Quran. Corona hanya salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ikut bertasbih bersama kita juga bertasbih. Ya, baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Allah inginkan Quran itu bukan hanya jadi bacaan, bukan hanya wirid, tapi fungsi utama Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk. Petunjuk bagi manusia. Karena dia adalah petunjuk bagi manusia, maka kita harus paham isinya. Kalau tidak, bagaimana dia jadi petunjuk? Maka jadi hidayah kita. Jadi Quran ini adalah hidayah, dan ini nanti yang kita syukuri. Yang kita syukuri di ayat ini, di ujung ayat ini. 185 ini nanti ada yang kita syukuri adalah hidayah. Bisa kita bayangkan, Quran itu ketika kita buka dari Al-Fatihah, kan dalam Quran itu ada sekian banyak doa. Ya? Ada sekian banyak doa diajarkan oleh Al-Quran. Tapi kalau kita buka dari awal Al-Fatihah, begitu kita buka, maka doa apa yang pertama muncul? Doa muncul pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa pertama yang Allah ajarkan di Quran itu adalah, ya Allah, beri kami hidayah. Karena itu yang paling mahal di antara yang lain. Itu yang paling mahal. Orang kalau dapat hidayah, sudah syukuri bahwa itu kenikmatan yang terbesar. Orang kalau dikasih hidayah Allah itu subhanallah, segala hal hidup kita ini dipandu sama Allah. Ya, kita apa semua, akal kita dipandu Allah, hati kita, fisik kita ini dipandu sama Allah. Ya kan? Kan kalau dipandu sama Allah kan masya Allah, ya kan? Luar biasa itu. Ya, umpamanya kalau bicara fisik itu, orang disuguhi kurma nggak dimakan. Fisiknya nggak terpandu memang gitu, tapi disuguhi kerupuk masya Allah ya gitu. Disuguhi kerupuk masya Allah gitu kan. Dan teman-temannya gitu. Kalau dipandu Allah nikmat, akal kita juga kalau dipandu Allah nikmat sekali. Jangan lupa bahwa akal itu juga sering menyesatkan orang dan suka menyebabkan orang masuk neraka itu. Jangan salah itu. Kecerdasan bisa jadi fitnah. Walau dia sesungguhnya adalah kenikmatan yang bisa mengantarkan orang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mestinya orang-orang yang berilmu yang akalnya luar biasa Allah kasih itu mestinya dia orang yang paling takut pada Allah. Tapi kalau tidak, yang terjadi dialah sumber kerusakan di bumi ini. Kalau tidak takut Allah pasti mereka yang bisa ngotak-ngatik merekayasa kan. Yang bisa merekayasa segala hal dia ya itu adalah para ilmuwan, orang-orang biasa, apa yang bisa dilakukan? Ya kan? Dia bisa rekayasa, dan rekayasa itu kalau tidak takut pada Allah, yang terjadi adalah dia akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan itu sudah nyata. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya la sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Allah la yuhibbul fasad. Jadi ada orang-orang itu yang memang kalau bicara mengagumkan. Jadi kalau presentasi itu mengagumkan sekali, meyakinkan sekali. Nah itu biasanya orang-orang yang punya kemampuan itu dan punya data. Tapi ingat kata Allah, itu ada orang-orang yang begitu itu sebenarnya itu musuh Allah. Tapi dia persaksikan dirinya sedang berbuat kebaikan, padahal kata Allah mereka kerjaannya itu adalah sa'a fil ard liyufsida fiha. Kerjaannya ngerusak bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia menghancurkan sawah ladang. Sawah ladang itu kan tempat kita makan tuh. Ya kan? Jadi semua pangan kita dirusak. Wan nasl, efeknya berikutnya nanti kerusakannya terjadi pada nasl. Nasl itu adalah keturunan. Walaupun nanti kalau kita baca di tafsir itu para ulama banyak yang menafsirkan itu ternak. Tapi nasl dalam bahasa Arab artinya bukan ternak. Artinya adalah bahwa keturunan, artinya ternak, manusia yang sifatnya keturunan, kelahiran, ya kan? Kalau kita keturunan berarti hamil dan seterusnya sampai punya keturunan, itu semua rusak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Itu kecerdasan tuh. Itu bahayanya kecerdasan. Kalau tidak terpandu oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati juga sama. Kalau tidak terpandu oleh Allah Subhanahu wa taala, wah itu hati ini sumber segala kerusakan karena di panglimanya.
Di situ berkumpul semua kebaikan bisa kumpul di situ, tapi semua kerusakan juga kumpul di situ. Ya, kalau bisa syirik yang terbesarnya adalah musyrikan, keyakinan yang musyrik, kemudian ada hasad, ada dengki, ada segala macam kumpul di situ. Itu bahayanya luar biasa. Maka ini hikmah yang luar biasa ketika Ramadan harus kita jadikan momentum untuk Quran jadi hidayah kita, gitu ya. Kalau kita akrab nanti masya Allah dipandu Allah itu enak. Ya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu pada kalian. Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah yang mengajari kalian ilmu apa saja yang kalian belum punya ilmunya. Ya kan? Ayo, corona sekarang apa obatnya? Ya kan? Ya, ini perlu Allah yang buka ilmunya buat manusia. Ya. Maka akrabi Quran. Ini para ilmuwan di bidang kesehatan perlu mengakrabi Quran untuk nanti Allah buka, tidak sulit buat Allah untuk membuka ilmu itu bahwa ini loh obatnya. Ya, begitu seterusnya yang lain semua ilmu juga sama, bersama Allah SWT itu ada hidayah yang membukakan berbagai macam kebaikan, di antaranya adalah ilmu untuk kita. Jadi Quran sendiri berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk, wabayinat, penjelas, minal huda, penjelas dari petunjuk itu, wal furqan dan al furqan, pembeda. Ya, ini jadi pembeda. Ada tadabbur yang menarik dari salah seorang ulama hari ini tentang kata al furqan. Dia mengatakan di masa yang sulit muslimin hari ini, bukan hanya wabah hari ini pembahasan keadaan muslimin di berbagai negeri, ya, keadaan yang sulit ini, muslimin menjadi rancu, menjadi tidak jelas tentang ini siapa yang harus saya ikuti, apa yang terjadi. Jadi ini panduannya bagaimana? Karena ini beda dengan ini, pokoknya membingungkan. Maka akrabi dulu Quran. Begitu nanti diakrabi Quran, Quran akan menjadikan untuk kita membuat senjata untuk itu sebagai furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah al-furqan. Dan dengan itu maka menjadi gamblang. Jadi tidak ada yang abu-abu. Tidak ada yang serba, ini katanya begini, katanya begini, katanya begini. Ya. Maka menjadi jelas, menjadi gamblang, dia adalah Al-Furqan. Dan indah sekali, Quran kita dipandu oleh Quran kita dengan Al-Furqan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini sama, mirip dengan yang di atas, pembahasan tentang sebagian fikih. Kalau Ramadan ya kalian harus puasa, kemudian ada fikih yang sakit, yang safar. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi Allah inginkan untuk dari semua aturan tadi itu bukan kesulitan, tapi kemudahan. Maka dari itu saya dirahmati Allah, begini, cara mengukur sulit dan mudah itu berarti memang harus tanya juga sama Allah. Karena kalau nanti yang kita bisa loh memunculkan dari syariat Ramadan itu semuanya sulit. Puasa, ya kan, nggak makan, nggak minum seharian kali 1 bulan, sulit, gitu kan? Sudah gitu harus melek mata ngantuk, ya kan, baca Quran, mana kita harus bangun sebelum subuh, ya kan? Apalagi yang lain, kita harus sholat terawih berlama-lama berdiri, kan pegel juga itu, kan? Pegel juga karena ada orang-orang yang badannya keker, ya biasa gym, waktu keker tapi sholat nggak kuat. Jadi ternyata berdiri sholat itu ternyata babnya bukan masalah badannya keker apa nggak keker, ternyata beneran. Badan keker berdiri sebentar nggak kuat, padahal biasa ngangkat barbel, ya dia bisa berdiri lama. Pokoknya tanpa iman badan Anda nggak ada gunanya, Pak. Tanpa iman nggak ada artinya itu badan. Kelihatannya keker tapi nggak kuat dia sholat lama-lama. Ya, lihat orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, kadang badannya kurus, krempeng, kadang sakit. Bahkan kita pernah lihat ya, orang kaki sebelah, masya Allah kaki sebelah, kakinya sebelah putus, sholat di Masjid Nabawi, ada videonya itu masya Allah, sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sholatnya imamnya lumayan bacanya, dia tidak goyang, nggak goyang sekali. Dia berdiri, masya Allah, sholat. Karena babnya bukan masalah fisik.
Ini masalah iman. Jadi kita bisa list tuh. Sebenarnya berat ini. Tapi kita juga bisa memahami bahwa ternyata ini bukan berat. Gitu ya. Umpamanya, puasa kan lapar seharian penuh selama kali 1 bulan. Ternyata diurai oleh Dr. Zaidul Akbar nilainya positif. Nah gitu. Dinilai oleh ahli sosiologi kemasyarakatan, dikaji oleh kriminolog, kepala hari kriminal, ternyata semua positif. Nah, disitulah makna bahwa sulit atau mudah itu jangan hanya dilihat dari zahirnya, itu satu. Yang kedua, sulit atau mudah itu tanya sama Allah. Ya Allah, ini sulit atau mudah kategorinya. Ternyata Allah inginkan Ramadan itu kemudahan. Ya, jadi tolak ukurnya Allah. Makanya kaidah yang sangat kelihatan gamblang sekali adalah syariat perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kalian perang. Dan itu kalian tidak suka. Tapi bisa jadi kalian tidak suka sesuatu itu baik buat kalian. Atau kalian kadang cinta sesuatu tapi tidak baik buat kalian. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Nah, makanya kita nanya ke Allah. Kita nanya ke Allah bahwa ternyata Ramadan itu nilainya harus kemudahan. Memang kita tidak makan, tidak minum seharian. Memang kita berlama-lama kita melek mata untuk membaca Al-Quran, atau kita berlama-lama qiyam, berdiri berlama-lama sekarang. Ternyata nilai positif semua. Hasilnya positif. Jadi jangan hanya lihat secara zahirnya sesuatu, karena ada nilai yang Allah ingin sampaikan. Ada kemudahan di balik kesulitan itu. Ya. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan itu bukti cinta Allah SWT. Bahwa cinta Allah SWT itu dibuktikan bukan hanya ketika kita diberikan air minum saat kita haus. Tapi terkadang kita dipaksa Allah untuk haus. Ayo haus. Karena ternyata kamu perlu minum, tapi kamu juga perlu haus. Jadi, kita lapar, diberi Allah makan, itu kenikmatan, itu kemudahan. Tapi kadang kita dipaksa untuk lapar, karena ternyata kita perlu makan dan kita perlu lapar. Ya? Orang mengantuk, dia tidur. Tapi kadang-kadang kita dipaksa Allah untuk melek. Karena apa? Karena kita perlu tidur dan kita perlu melek. Jadi Allah yang maha tahu dengan aturan semua itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan sempurnakan, kata Allah, hitungan kalian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalian ini oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita ini diminta untuk mengagungkan Allah atas hidayah itu. Ya, tadabbur ulama tadi mengatakan bahwa takbirlah, agungkan Allah Subhanahu wa taala karena hidayah itu. Karena hidayah itu sesuatu yang sangat mahal, maka kalau kita punya itu maka takbir kepada Allah. Dan itu adalah aktivitas akhir Ramadan kita. Aktivitas akhir Ramadan kita akhiri dengan takbir. Kita takbir atas semua petunjuk yang dengan petunjuk Allah, dengan izin Allah kita bisa menjalankan Ramadan kita. Makanya kalau ada kemuliaan, kalau ada kebaikan yang berhasil kita jalankan, pujilah Allah. Jadi itu kalimat Rasul nanti di akhirat. Nabi mengatakan nanti di akhirat itu fakullun nas, semua orang yagdu fa ba'u nafsahu fa mu'tiquha mubikuha. Manusia itu semuanya bergerak di muka bumi ini, itu ada yang membebaskan dirinya, ada yang menghancurkan dirinya. Kemudian nanti di akhirat ujungnya adalah faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau amal di akhirat itu ternyata kok baik, maka pujilah Allah. Jadi jangan bilang saya dan saya. Tapi pujilah Allah, karena tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa menjalankan semua kebaikan itu. Tapi waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Tapi
siapa yang menjumpai kok hasilnya jelek, nah jangan salahkan kecuali dirinya. Ya, jadi kalau kita ini jadi orang yang khusyuk, yang dekat dengan Allah, maka pujilah Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makanya kita diajari doa yang ini, masya Allah, doa yang tinggi levelnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk bisa berzikir padamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik padamu. Ini puncak kehidupan manusia ini. Zikir, syukur, dan ibadah. Nah, karena ini puncak kehidupan, ya Allah bantu saya. Karena kalau tanpa bantuanmu saya tidak bisa. Maka tadi kalau ada kebaikan di dalam kehidupan kita, maka pujilah Allah. Ya, kalau ada kebaikan, orang punya harta, pujilah Allah. Orang sehat, pujilah Allah. Gitu ya. Nah, kalau kemudian ternyata di akhirat ternyata tidak baik hasilnya, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Itu salah kita itu. Ya, kok ada masalah, kok ada ini, ada itu, ini salah kita. Ya, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Fala yalumanna illa nafsa. Dan ini ternyata ujungnya adalah la'alakum tashkurun. Semoga kalian bisa bersyukur atas takbir kita terhadap hidayah ini, kemudian semua kemudahan itu mudah-mudahan kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya bahwa Ramadan itu ternyata kita mulai dengan, kan Ramadan itu kan kita mulainya mesti dimulainya kan pada malam sebelumnya, ya kan? Jadi ada kita taraweh, kemudian nanti sahur, kemudian besok puasa, kan begitu. Itu permulaannya. Tapi kita akhiri dengan takbir. Ya, berakhir begitu kita buka puasa terakhir, itu kan langsung kita takbiran. Jadi takbiran tuh. Maka itu juga isyarat yang luar biasa indahnya itu. Luar biasa indahnya. Jadi kita ternyata jadi memang kita diminta untuk bertakbir ini. Jadi yuk kita nyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar. Ya kalau Allah Maha Besar itu yang lain kecil. Yang kecil yang lain kan. Allahu Akbar. Orang beriman yang lain kecil. Semuanya hanya Allah connecting kita nanti dengan Ka'bah sekalian bahkan. Jadi ini kalau ini aktivitas kita Ramadan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan takbir. Perhatikan itu orang tawaf. Orang tawaf itu masya Allah orang tentu dalam keadaan normal ya, bukan keadaan seperti hari ini yang ditutup. Tapi keadaan normal orang tawaf itu mulainya dengan takbir. Kita dengan Bismillah kemudian Allahu Akbar dia tawaf. Itu perputaran manusia tawaf itu tidak bisa dihentikan. Ya, di dalam keadaan normal sekali lagi. Dalam keadaan orang tawaf tidak ada yang bisa menghentikan dalam keadaan normal itu kecuali takbir juga. Apa itu? Yaitu ketika imam sedang sholat wajib. Ya, yang bisa menghentikan tawaf apa? Gak ada. Yang bisa menghentikan tawaf adalah takbirnya imam ketika sholat wajib. Allahu Akbar, tawaf berhenti itu. Ini persis kayak Ka'bah itu. Pusarannya Ka'bah itu yang memulai dengan takbir, yang bisa menghentikan adalah takbir. Pun sama Ramadan kita ini, ternyata kita ini sedang dihubungkan Allah dengan semua. Ya langit, ya Ka'bah, ya masjid, ya semua kita sedang ditarik itu. Jadi koneksi kita sedang dikoneksikan oleh Allah SWT. Jadi hidup kita mulai dengan takbir, kita akhiri dengan takbir. Artinya bahwa Allah selalu Maha Besar di awal ataupun di akhir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang kekudusan, padahal katakan itu enggak ada di situ. Wa idza sa'alaka, kalau ada yang nanya kepadamu, ibadi, sebagian hambaku nanya tentang aku, fa inni qarib. Maka aku ini dekat. Gak ada kata-katakan. Karena kata-katakan itu dibuang, dan itu dibahas oleh para ulama. Mengapa tidak ada katakan? Mestinya kan ada katakan. Karena lihat, normalnya kalimat begini. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab. Gitu ya, atau katakan bahwa aku dekat. Tapi itu dibuang Allah. Itu dibahas oleh ulama. Kenapa tidak ada kul umpamanya? Kul, katakan Muhammad aku dekat. Atau jawab Muhammad aku dekat. Itu dihilangkan sama Allah. Dihilangkan sama Allah itu dibahas oleh para ulama.
Ini tadabbur ulama tuh begitu, dicari. Kok nggak ada, kenapa? Apa yang Allah mau? Ternyata nilainya adalah bahwa ketika Muhammad, kalau ada orang yang nanya ke kamu tentang aku, ya kan, tugasmu bukan jawab, aku yang langsung jawab, begitu ya. Jadi Allah langsung jawab, aku yang langsung jawab bahwa aku ini dekat. Jadi sampai Nabi Muhammad tidak diberi Allah, tidak diwakilkan pada Nabi Muhammad untuk menjawabnya. Muhammad, biar aku yang jawab langsung, bahwa aku ini dekat. Itu begitu agungnya doa itu. Maka ayo, Masya Allah, Ramadan kita ini bulan doa, ya, bulan doa, dan dijamin Allah SWT tentang doa-doa kita itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa, Allah pasti aku kabulkan, ya. Syaratnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya adalah mau memenuhi permintaanku dan mau beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa pembahasan kita tentang doa itu, kita sudah sering mendengarkan kajian para guru-guru kita bahwa orang berdoa itu bisa, orang beriman asal berdoa pasti dikabul Allah SWT. Cuma pengabulannya itu macam-macam, ya, dipahami. Satu, kata Nabi, bisa jadi dikabulkan, diberi sesuai permintaan. Ya Allah, kasih saya sehat, kasih sehat. Ya Allah, beri aku rezeki, kasih rezeki, gitu ya. Ya Allah, beri ilmu, kasih ilmu. Tapi kadang bukan itu. Pengabulannya bukan diberi apa yang diminta, tetapi disimpan di akhirat. Nah, ini juga luar biasa. Jadi balasan kebaikan disimpan di akhirat. Nah, yang ketiga ini yang berhubungan kita nih. Ya, ini Masya Allah. Jadi jangan pernah kecewa sama Allah. Jangan kecewa. Kayak Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya tak pernah kecewa berdoa kepadamu. Jangan kecewa sama Allah. Ya, hidup ini Masya Allah, husnudzon sama Allah. Ini kalau kemarin-kemarin ada doa kita yang rasanya tidak diberi sebagaimana permintaan kita, maka mudah-mudahan disinilah saatnya Allah kabulkan, karena salah satu bentuk pengabulan yang ketiga adalah dijauhkannya musibah dari kita. Dijauhkannya musibah dari kita. Jadi orang minta rezeki, ternyata rezeki tidak dikasih. Ternyata Allah siapkan, pengabulannya bukan dikasih rezeki. Nanti ketika ada musibah, Allah jauhkan musibah dari kamu. Itu luar biasa. Jadi kita selalu berhusnudzon pada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah jauhkan musibah ini dari kita dan seluruh muslimin, dan dari negeri Islam seluruh dunia hari ini. Dan kemudian penutup ayat di 187 bicara banyak tentang tema fikih antaranya, tapi ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, dan nanti insya Allah akan detail dijelaskan oleh Dr. Zaidul Akbar ini. Ya. Jadi ayat penutupnya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini bicara tentang suami istri. Nah, Ramadan kok bisa ya tiba-tiba begitu bicara tentang nilai spiritual, tiba-tiba bicara tentang suami istri. Ini tema keluarga nih, satu. Yang kedua tema suami istri. Ini penting. Masya Allah. Allah kasih kita pelajaran mahal di masa corona, ketika orang semua disuruh di rumah, Masya Allah. Ya, kemudian kita lebih dekat pada keluarga kita. Selama ini kita, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa merasakan betapa sulitnya didik anak. Alhamdulillah ya kan, semua mengeluh bapak ibu ternyata susah ya, ngajari anak-anak itu sulit ternyata. Ya, supaya kita menghormati guru-guru kita itu, Masya Allah. Ternyata baru tahu betapa sulitnya ngadepin satu anak. Nah, ini sekelas berapa anak coba bisa dibayangkan, supaya kita bisa muliakan guru-guru kita. Dan itu pelajaran tentang dekat dengan keluarga ini, yang akrab dengan keluarga, duduk dalam sama keluarga. Ternyata Ramadan bulan keluarga juga, karena tema-tema keluarga. Jadi uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan oleh Allah di malam hari untuk suami bercampur dengan istrinya. Ini juga ada sabun nuzulnya. Kemudian Allah menyampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini pelajaran mahal sekali. Bahwa suami istri itu tema keluarga itu dalam Quran
potret dengan berbagai ilustrasi. Salah satunya ayat ini. Ini menarik nih, ilustrasi bahwa suami istri itu adalah pakaian. Jadi suami ya pakaiannya istri, istri ya pakaiannya suami. Apa artinya itu? Kalau para ulama kebanyakan membahasnya adalah tentang fungsi. Fungsi, contohnya pakaian, apa fungsinya? Nomor satu kita akan bunyikan menutup aurat. Ya, jadi kalau ada orang yang menceritakan aib pasangannya, itu sama saja Anda pakai pakaian yang bolong-bolong, yang auratnya tidak tertutup. Itu pelajaran, kan? Menutup aurat. Jadi justru kita dan pasangan kita itu harus saling menutup, karena tidak ada kita yang sempurna. Yang kedua, umpamanya ada fungsi pakaian, apalagi Quran bahkan mengatakan fungsi libas itu, fungsi libas adalah itu ternyata juga berfungsi untuk menutupi kita dari berbagai macam hal yang menyakitkan dari luar, dingin, panas. Bahkan nanti kalau pakaian tertentu seperti pakaian perang itu untuk melindungi kita dari perang, dari senjata. Itu Masya Allah. Artinya bahwa pasangan kita untuk kita dan kita untuk pasangan kita adalah fungsi perlindungan. Harus menjadi perlindungan itu. Libasul lakum. Wa antum libasul lahum. Jadi perlindungan. Oke, pakaian ternyata berfungsi lain. Contohnya adalah keindahan. Nah, bukan begitu? Keindahan. Pakaian itu sekarang masalah fungsi keindahan. Maka kita harus indah karena pasangan kita, dan kita harus menjadi keindahan bagi pasangan kita. Gitu ya, itu keindahan. Ya, jangan pakaian itu merusak penampilan kita. Jadi harus keindahan. Karena nanti di Quran, di ilustrasi lain dalam Quran itu berbeda lagi tentang suami istri. Contohnya adalah nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang kalian. Nah, ini menarik bahasanya. Ya, bahasanya bahwa ternyata kalau yang tadi pakaian itu sama-sama, kalau yang ladang itu yang perempuannya ladang, nah berarti apa suaminya itu? Nah, suaminya adalah yang mendatanginya, dan itu ilustrasi menarik. Karena ternyata wanita itu ladang. Bicara tentang kesuburan, nah ternyata perempuan. Saya bisa duga berarti, Dok, walaupun saya nggak tahu ilmunya nih. Bisa saya duga bahwa kalau mau bicara tentang menyuburkan rahim wanita kembali, harus nanya ke petani. Harus begitu. Karena ternyata ilustrasinya adalah wanita itu ladang. Nanti kalau tidak subur, ditanami nggak buah dia. Dia tidak menghasilkan. Nah, itu. Dan seterusnya. Ilustrasi yang indah sekali untuk pelajaran kita. Yaitu artinya kalau yang di Ramadan pembahasannya bukan ladang, tapi pembahasannya adalah pakaian. Dengan semua ilustrasinya. Ada satu pelajaran hal yang juga pernah saya sampaikan di beberapa kajian tentang kalau bicara pakaian itu ternyata kita ini kan pakaian ini bisa beli jadi, bisa buat. Beli jadi ada risikonya. Risikonya lebarnya oke, panjangnya nggak pas gitu ya. Artinya karena dulu pasangan kita tidak pernah mesen sama calon mertua kita dididik kayak jadi apa gitu, pokoknya tahu jadi aja kita ambil, maka ya harus dimaafkan gitu ya dimaafkan lah kalau jadinya modelnya kayak gitu, jadi nggak pas-pas banget sama kita, ya tolong dimaafkan gitu ya, dimaafkan. Ini ayat 187 itu tentang wanita. Kemudian ada poin luar biasa bahwa di 187 bicara tentang masalah, benar-benar bicara tentang masalah kesuburan wanita dan kehamilan serta kelahiran. Jadi pasti ada hubungan sangat erat. Ya, saya tidak tahu ilmunya, tapi pasti erat hubungannya antara Ramadan dan tema hamil. Pasti. Ya, nanti kalau Dr. Zaidul Akbar nggak bicara, tuntut saja ya. Karena Quran jelas mengatakan itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Al-ana basyiruhunna, maka sekarang Ramadan ini kalian malam hari boleh campuri istri kalian. Kan pembahasan mencampuri suami istri kan bisa di bulan lain, tapi pembahasan khusus di Ramadan itu karena wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang ditakdirkan Allah untuk kalian, dan itu artinya ternyata anak.
menurut tafsir banyak para ulama ternyata artinya adalah anak. Gitu ya. Jadi ini kesempatan saudariku yang belum punya keturunan nih, Masya Allah Ramadan ini adalah upaya untuk mencari apa yang ditakdirkan Allah bagi kita berupa keturunan. Ya kalau nanti yang harus diminum rempah apa, tanya Dr. Zaidul Akbar, ya, saya tidak ngerti itu. Baik, kemudian terakhir, yang dirahmati Allah, adalah bicara tentang, di sana ada tema tentang itikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tema itikaf itu. Dan satu lagi, kita lompat ke surat Al-Qadar, itu ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena tentang Ramadan. Dan dua-duanya tentang 10 hari terakhir. Yang di 187 Al-Baqarah itu bicara tentang kalian jangan campuri istri kalian ketika sedang itikaf, gitu ya. Jadi mencampuri istri, suami istri itu hanya tanggal 1 sampai menjelang itikaf. Kemudian setelah itu 10 hari yang terakhir kata Allah kalian itikaf, jangan mencampuri istri kalian, karena para ulama mengatakan secara fikih bahwa itikaf itu batal ketika bercampur suami istri. Kemudian itu tema itikaf itu ternyata adalah tema yang dulu dijaga betul oleh salafus saleh kita. Beritikaf itu Masya Allah ya, tadi ada di Masjid Allah SWT. Dan di surat Al-Qadar itu ketika bicara tentang Lailatul Qadar, yang itu adalah 10 malam yang terakhir, salah satu malamnya ternyata adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah keselamatan. Salam, selamatan. Jadi malam itu malam yang selamat. Tapi lagi-lagi para ulama mengingatkan, kata selamat itu jangan pakai tolok ukur kepala kita sendiri. Ya, contoh, Qadar Allah ada terjadi gini. Ada orang sakit, kemudian begitu sakit kita berharap kan dia sembuh, itu harapan kita. Ternyata dia meninggal tuh, pas 10 hari terakhir Ramadan umpamanya kok meninggal. Mungkin buat kita bilang, emang itu musibah, memang itu kesedihan. Tapi ternyata itu keselamatan buat dia. Seperti apa keselamatannya? Wallahu alam. Dia menjadi keselamatan untuk orang beriman yang meninggal hari itu, untuk hari yang mulia dia meninggal dari mulia umpamanya, atau bahkan dia mengistirahatkan dia dari sakitnya dan segala macam. Jadi keselamatan itu Allah yang punya tolak ukurnya. Tapi yang pasti itu adalah malam yang selamat, malam yang damai, yang tenang, yang salam. Mudah-mudahan itu adalah ketenangan hari-hari kita setelah diuji coba muslimin ini dengan wabah hari ini. Semoga menjadi salam. Ini adalah bulan keselamatan, adalah bulan yang damai, yang tenang. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.